Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Orang hebat banget ini, yang kreatif sekali, ya. Selain kreatif, pintar dalam ilmu dan sebagai widya iswara ahli utama, banyak kepandaian lab. Bisa baca puisi juga, penyair juga, ya. Luar biasa. Kalau saya panggilnya Pak Gus Har, Ya, Agus Harsono, ya. ya, Agus Suharsono ya. Nah, saya ingin tanya Pak, ini ada karena temanya pengembangan ke profesi, saya justru teringat dengan judulnya Pak Gus hari ini menarik banget nih, konsep peningkatan kompetensi widya isyawarah dalam penguatan KTI dengan model pembelajaran 70-20-10. Apa itu 70-20-10 itu Pak? Ya, terima kasih nih Bunda. Oh ya, selamat datang di rumah saya. Ini mungkin kalau selama ini ketemu saya di tulisan atau di grup WA, saya Iya, sedang keren ya, WFH. banyak Jadi bukunya. iya, ya hobi saya membaca dan menulis. Jadi Banyak. Kementerian Keuangan itu Oh, sudah menerapkan iya. Korpu ya, Kementerian Keuangan Corporate University. Nah, model pembelajaran yang kita pakai itu model pembelajaran Lombardo ya, yang dikenal dengan 70-20-10 ya. Walaupun dalam perkembangannya saya selalu membalik istilah itu menjadi 10-20-70. Ya. Kenapa? Jadi, Kenapa dibalik seperti itu? karena 10 itu self learning ya, belajar sendiri. Kalau 20 itu learning by other ya, atau social learning, belajar dengan orang lain. Salah satu wujudnya community of practice ya. Sebenarnya tatap muka itu bagian dari 20. Nah, kalau 70 itu learning at work, jadi bekerja di tempat kerja. Nah, itu bisa 10 itu bisa prosentase waktu, bisa prosentase materi, bisa prosentase capaian. Capaian. Ya. Jadi kalau mau diberi gambarannya, konsepnya itu mestinya sebelum diklat itu peserta sudah belajar mandiri lewat Learning Management System ya, kalau kita menyebutnya KLC, Kemenq Learning Center. Jadi modulnya, materinya di situ, kalau ada videonya juga ada di situ. Kita menyebutnya micro learning ya, atau e-learning ya, jadi belajar mandiri. Jadi LMS ini kan sekarang sudah diterapkan ya di PKA, PKP, di SAR, itu pelatihan kepemimpinan administrasi. Ya, betul. Kalau PKP adalah pelatihan kepemimpinan pengawas, dan di Klasar itu untuk calon pegawai negeri sipil. Betul. Nah, sekarang kan kita sudah pakai namanya LMS itu ya. Ya, betul. LMS. Wah, ini Pak, ini sudah datang Pak Junior. Tadi dimulai dari Pak Junior nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juniawan ini widya iswara Al-Nadia. Sehat nih. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat Pak Jun. Jadi kita sudah bincang-bincang ini soal soal pengembangan profesi. Ya, tadi saya mulai dengan peningkatan kompetensi widya iswara dalam penyusunan KTI dengan model pembelajaran 70-20-10. Nah, tadi kan dijawab bahwa pembelajaran itu lebih banyak semacam e-learning gitu. Nah, saya bertanya, apakah itu sama dengan sekarang kan kita memakai LMS yang semua materi ajar saya, PPTF, video segala macam masuk di situ. Apakah itu sama gitu kira-kira? Ya, konsepnya sama Ibu. Jadi itu kan saya tulis awal 2020 ya. Jadi sebenarnya kayak Latsar, kayak PKA itu sudah korpu itu sudah ada 10-nya mereka belajar mandiri, kemudian ada 20-nya belajar dengan mentor ya, sekarang menyebutnya ya mentor atau dengan widya iswara. Fasilitator kalau di Kemendagri. Fasilitator. Nah, itu kan berarti social learning kan, belajar dengan orang lain. Jadi kita sebagai teman diskusi aja karena mereka sudah belajar. Nah, kemudian berarti saya masih mengajar masih kuno lah ya. Karena saya banyak bicara sendiri.
Ya, makanya itu digeser, kemudian peraturan yang baru itu menjadi penunjang kan bagi Widyaswara, jadi bukan faktor utama lagi, karena belajar sudah diambil alih IT kalau menurut saya, makanya itu menjadi penunjang. Nah, yang lebih penting itu yang 70 di tempat kerja mereka, mereka membuat Ya, rencana apa, kalau kita dulu menyebutnya RPA ya, rancangan ya, aktualisasi, kemudian dia dipraktekkan, kemudian lapor lagi. Nah, dalam konsep diklat kepemimpinan itu sudah berjalan. Nah, yang ya, ya, saya inginkan adalah itu juga diadopsi kalau di kita di Kementerian Keuangan itu untuk diklat-diklat teknis, misalnya untuk ya. pegawai pajak seperti apa, pegawai bea cukai seperti apa. Nah, kalau yang paper saya itu untuk Widyaswara di seluruh Indonesia. Karena kalau Mhm. kita apa jaga itu apa yang jaga gitu. Apa ya Pak Jun jaga gitu. Jaga ya. Awak jaga-jaga apa waspada? Ya, jadi kalau Jaga kita menunggu LAN mengadakan diklat menulis KTI untuk seluruh Widyaswara di Indonesia kan kayaknya tidak akan cukup ya, apalagi pandemi kita Ya, tidak bisa jalan. Nah, kalau kita siapkan metode 10, 20, 70, jadi 10 itu self learning, kita membangun LMS lah, misalnya pakai Google Sheet atau apa, dikumpulin di situ, atau Google Classroom. Terus teman-teman suruh belajar sendiri, memilih, kemudian nanti kalau sudah ada capaiannya ya, misalnya ada, oh saya minat di bidang hukum, nah itu nanti mungkin ikut kelas saya nanti fasilitator teman diskusi penelitian hukum, nah, nanti masuk ke situ, kemudian dibimbing menulis. Nah, berarti kan sudah 20 dan menuju 70. Kalau mereka sudah bisa submit ke jurnal, selama proses pembimbingan itu ya berarti sudah tercapai 10, 20, 70-nya sudah selesai. Jadi tidak terikat tempat dan waktu. oh, oke. Jadi apakah dengan begitu diharapkan kita sebagai fasilitator apa atau apa nih coach atau instruktur atau apa Ya, tidak hanya sekedar send saja, tapi dipastikan delivered karena dia sudah sampai pada apa nama yang 70% itu aplikasi oh, ya, aplikatif. iya, Betul. aplikasi. Kira-kira seperti aplikasi ya, kira-kira seperti itu. Kalau Nah, konsep korpu uh, itu gini, Bun. Oh, maaf. ya, Jadi kalau konsep korpu itu sebetulnya pengajar atau widaiswara itu bukan sumber pengetahuan. Kita menyebutnya dengan skill uh, group owner. Jadi kelompok belajar. Nah, widaiswara itu oke. makanya kalau Jadi di tempat bertanya, ya makanya kalau di LAN kan gimana? widaiswara utama itu menyebutnya sebagai perkonsultasian diklat. Oke, Jadi kita baik. konsultasi gini, kamu udah bisanya apa? Oh itu saya tidak bisa mencari jurnal yang sesuai dengan bidang tulisan saya. Nah, mungkin terus kalau saya ini tak ajarin nih, mungkin dari Sinta dibuka, nanti kita pilih jurnal bidang kajiannya apa, misalnya pertanian atau mungkin sosial atau hukum atau pendidikan. Nah seperti ini coba nah dipilih, terus dipraktekin. Nah, nanti dia lapor, Pak saya nemu jurnal ini yang sesuai dengan tulisan saya. Oh ya berarti itu bagus. Kita ke situ aja menulis yuk, nanti dibimbing. Bagaimana bikin pendahuluan? Nah, nanti saya mungkin ada video pendahuluan atau paper saya pendahuluan seperti ini, kamu contoh deh. Nah, nanti konsultasi kayak bimbingan skripsi gitu kalau dalam bidang menulis. Terus lama-lama ya sudahlah ini sudah layak ini masuk ke jurnal ini silakan submit. Gitu. Kurang lebih Oh, gambarnya gitu gitu ya. kalau khusus untuk KTI. Oke, baik. Tapi hasil juga ini Pak Gus Saya mohon atau maaf, Bun, ini Pak Juniawan juga tahu mungkin bisa ngajar, tetapi susah banget menulis gitu. Itu bagaimana tuh motivasinya itu? oh iya Karena iya iya saya iya pegiat literasi, saya iya membina anak-anak. iya Akhirnya saya cenderung hopeless untuk anak-anak yang sudah kuliah dan SMA iya 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 betul betul. bergerak kepada yang masih SD. Itu ya sekarang yang saya bina lebih kurang 30 orang. Itu gimana Ya tuh, Pak? betul betul. Pertanyaan paling sulit ya itu ya. Makanya ketika saya diminta menjadi narasumber di Kementerian Tenaga Kerja, saya minta yang ingin ikut itu membuat seperti analisis kebutuhan pembelajaran gitu. Ini analisis pembelajaran kebutuhan kamu itu pengen nulis apa, kesulitan terbesar menulis itu apa. Itu kayak kuesioner terbuka gitu. Sebelum saya apa berbicara, nah sehari sebelum acara berlangsung itu saya sudah dapat isian kuesioner itu. Nanti saya olah kan. Terus sebagian besar ternyata memang memulai. Berarti kan pendahuluan Hmm. kan. Memulainya seperti apa. Nah, nanti berarti saya sudah ngerti peta peserta ini yang diharapkan di sini.
Nah, kalau saya Oh, biasanya membuat trik seperti ini. Kalau pendahuluan itu kan di template jurnal ada itu. Nah, ya, kenapa ya. topik ini penting untuk diteliti? Ya, itu saya biasanya kalau ngajari gini, bikin aja soal esai. Mengapa topik ini penting diteliti? Dijawab open book. Nah, nanti kan dia googling, baca buku, ditulis. Nanti Iya, iya. apa? Kira-kira tujuannya apa sih meneliti ini? Terus ditulis itu 2-3 paragraf. Itu terus pertanyaannya di delete sudah jadi pendahuluan yang bagus itu. Oh, iya, iya. Ya, Nah, sudah ada kiatnya ya. ya, Sekarang saya, sekarang sekarang sudah banyak nih taruh ya, udah banyak yang mau menulis, KTI-nya udah ya, banyak. Saya juga sekarang lagi bikin proyek menulis perempuan anti korupsi nih banyak nih. ya, Nah ya. sekarang apa Pak Pak Juniawan Ketua Departemen Publikasi penerbit Ketua Departemen Komunikasi dan Publikasi penerbitan di dalamnya ya. Sudah keluar, Bu. Jadi penerbitan dan perpustakaan sudah di luar. Punya departemen sendiri. Oh, jadi tidak Nanti diakui apa itu ketua apa? tadi nanti ada ketua, ada bidang 9, ada departemen 9. Oh, Jadi kemarin memang di bawah kami sudah kita inisiasi, sudah kita apa namanya memulai apa ya babat alas lah ya apa yang harus kita kerjakan. Sudah diinventarisir misalnya seperti mendaftarkan di apa di notaris, kemudian harus domisili di Jakarta, kemudian dan seterusnya. Termasuk saya menginisiasi untuk kita kerjasama dengan percetakan ya karena kita kan tidak mungkin punya percetakan kan. iya betul. Jadi kita inisiasi untuk bekerja sama dengan percetakan yang sudah ada. Ya. Mungkin nanti sistemnya apakah bagi untung atau bagaimana gitu ya. Itu sudah kita mulai, namun Pak Ketua Umum kemudian mengatakan udah supaya Pak Junawan tidak terlalu banyak bebannya di departemen komunikasi, kita buat departemen baru katanya beliau. Oh iya monggo, ya saya kemudian yang sudah saya kerjakan saya serahkan ke Pak Mahendra, Oh, Pak Mahendra DKI. Mahendra di situ ya. Oke. Itu yang Jadi pegang. kalau gitu Departemen Komunikasi dan Publikasi dikaitkan dengan pengembangan profesi apa fungsinya nanti di situ, Pak? Kita akan menginisiasi tadi yang sudah itu kan misalnya kita ini dalam bulan ini kita akan menggelar 2 kegiatan bedah buku kemudian ada bedah jurnal ya kita juga tetap nanti akan melaksanakan Fitnas Ibu ya Fitnas setiap tahun bulan Juli kemudian apa namanya Jambore jadi Fitnas dan Jambore nanti akan kita sandingkan itu nanti puncaknya pada tanggal 21 September pada saat hari ulang tahun Media Suara. Oh Itu ya kan. settingnya begitu ya. Itu Jadi saya kita buku saya didaftarin situ ya. Karena tahun lalu buku saya nggak masuk. iya iya ini Pak Gus hari ini dia Buku dia saya kemarin nggak inisiatornya masuk, nih Pak, ya. udah dikirim Jadi tentang ya kemarin fit karena yang Ibu profesional itu. betul. Jadi sudah naik cetak ibu kirim sudah bisa Ya, ya. sudah bisa Ini besok ada dimasukkan gitu. perempuan-perempuan hebat penulis ini, Pak. Enggak. Yang ini sekarang kan besar ini ya kilo ya. Kilo ini sudah insya Allah udah layout sudah selesai. Cuma setelah dikoreksi ternyata ada 3 teman yang minus profil. Ya Ya. kan eman kalau tidak ada profilnya kan Perlu sudah. editor tuh, Pak, dari awal. Iya itu dia. Perlu Makanya editor. Kalau jadi perlu tidak. editor saya bisa, Pak. Ya, ya Ibu mudah-mudahan Kilo terlambat. ini bisa berseri ya, Pak Jun. Iya, harus berseri Mas, jangan Jadi jangan putus. Kalau saya maksud saya seperti kilo kemudian nanti puisi ya, itu terus jadi kita misalnya kalau sekarang kan baru 1 dalam setahun, mungkin ya, tahun depan bisa 2 dalam setahun gitu. Itu kan Iya, menunjukkan amin. produktivitas Widya Suara kan. Iya, ya, betul, Jadi betul. Luar yang biasa. sudah seperti Mas Gusar bisa menulis 1, 2, 3 dalam 1 bulan sekian jurnal, nah ya masa enggak meningkat, enggak bertambah gitu kan. Jadi harus ini sudah kita inisiasi, jurnal sudah kita inisiasi, kita inisiasi, kemudian untuk puisi kita inisiasi. Dan apalagi lain monggo Gusar. Jadi maksud ya, kami begini ya Gusar. Jadi di kami di kepengurusan ini coba ingin menggali sebanyak mungkin potensi yang ada di kita di Widya Suara. Kemudian itu kita publish ya. Kita Iya, kita umumkan kepada halayak bahwa ini loh
Widya Suara itu bisa 1, 2, 3 gitu loh. Bisa semua Jadi kita kan. talentanya banyak ya. Iya, Talentanya banyak. Tidak hanya soal terkurung dalam dalam dikdaktis kelas saja. ya, dalamnya. Tidak hanya dan Saya selama ini itu saya kebanggaan. Persepsi betul. mindset itu juga harus kita robah sebetulnya. Betul. Bu Sas, Bu Gusar ya, saya juga akhirnya mendapatkan beberapa masukan dari teman-teman yang sudah baca buku Bakti Widya Suara itu, Pak. Itu ternyata beliau, ini kalau begitu nanti kita undang para beliau ini yang punya buku yang nanti kita agendakan dalam satu acara untuk berbagi. Jadi Widya Suara berbagi yang seperti Gusar kuat di menulis, mau berbagi apa trik-triknya kan ini Gusar. Jadi kita pun Widya Suara itu kan 4.931 orang loh seluruh Indonesia. Sementara yang ikut webinar kan paling tidak sampai 500 kan. Ya. Sehingga dalam pikiran 4.931 Bu. Banyak ya. Banyak sekali makanya. Padahal kalau kita potensi dana loh Pak, potensi dana juga itu. Betul ya. Betulnya. Nah, jadi kalau kita bicara corporate, bicara dalam segala aspek ya. Iya. Bisa. Potensi kita begini Bu Sas, Gusar ya. Satu ya, mungkin profesi Widya Suara ini yang terlengkap dibanding dengan profesi yang lain. Iya betul, dia masuk kemana aja. Masuk. Saya contohkan, kita bandingkan dengan profesi dosen ya. Mas ada dosen meteorologi, atau Mas ada dosen pajak khusus kayak kita, WI pajak misalnya ya, ada kan, tapi dia di fakultas apa kan tidak ada, misalnya tidak ada fakultas pajak, ya fakultas ekonomi kan. Tapi kalau kita WI pajak spesial ada, WI meteorologi spesial ada, WI meteorologi spesial ada. Kemudian kalau misalnya seperti kami di Kementerian Pertanian, pertanian juga ada. Itu kita WI budidaya, WI perlindungan tanaman, WI sosial ekonomi. Kan kalau di kampus cuma dosen pertanian namanya kan gitu ya. Tapi kalau Widya Suara itu terbagi dalam sekian banyak kompetensi. Luas ya. Luar biasa. Sebetulnya makanya betul lagunya Widya Suara profesi yang kita betul. Betul kan? Iya, betul. Itu sudah masuk dalam lagunya Ibu, sudah masuk itu. Yang kita banggakan, saya bangga banget Pak. Saya dari 10 tahun yang lalu menjadi Widya Iswara ini, tapi ditolak-tolak. Tahun umur 60 kita diterima. Iya. Kalau saya bisa mempunyai ide, atau saya punya ide bisa menggabungkan itu semua dan mungkin bisa lebih produktif. Jadi misalnya begini, kalau puncaknya itu Fitnas ya, misalnya di September atau Agustus. Nah, bulan ini kita sudah ilmiah tahunan nasional. Pertemuan ilmiah tahunan. Bukan pekan ya, pertemuan. Itu kan keren banget itu. Ada call paper-nya ya. Betul, ada call paper. Jadi kalau menurut saya begini Pak, biar enak. Bulan ini kita buka bahwa akan ada Fitnas. Ada call paper. Nah, yang belum pernah ikut dan ingin ikut, kita adakan pelatihan. Jadi bulan ini kita buka pendaftaran. Silakan yang mau daftar, terus mau nulis paper tentang apa? Misalnya tentang kediklatan, tentang pertanian, tentang bahasa, tentang hukum. Nanti kan diklasifikasi, terus nanti ditanya, apa masih perlu bimbingan atau tidak? Kalau iya, nanti kan dikumpulkan. Kita buat ya, misalnya ada 10 orang pengen pertanian, nanti ke Pak Jun. 10 orang pengen hukum, nanti pajak di kelas saya. Atau kediklatan kan kita punya banyak ahli-ahli pendidikan. Terus dibimbing. Nanti kalau perlu kita bangun LMS. Jadi biar tidak terikat tempat dan waktu, mereka belajar mandiri, bimbingan, gitu kan. Terus nanti sudah layak, ketika Fitnas itu saya yakin papernya akan banyak. Bagus, bagus dan banyak ya. Ya, di Fitnas itulah bagus dan banyak, keren. Iya, kita akan kerjasama dengan jurnal-jurnal yang dikelola Widya Suara. Ini saya baru tahu. BPSDM Kalsel itu punya jurnal terakreditasi Sinta 2. Wow. Ya, di Sragen juga terakreditasi Sinta 2. Kadang-kadang daerah lebih hebat. Iya, di Sragen itu juga Sinta 2. Di Kementerian Agama itu ternyata banyak sekali jurnal-jurnal yang dikelola. Di Jawa Barat juga sudah terakreditasi. Nah, itu diidentifikasi, terus diajak ikut duduk di Fitnas. Nah, ketika mereka presentasi, jurnal-jurnal itu melihat ini kan,
Jurnal-jurnal itu melihat paper-paper Widya Iswara, terus yang paper itu ke jurnal saya aja. Gitu. Kayak lelang gitu ya, besar ya. Iya. Jadi nanti ada spesifikasinya ya, sesuai itu ya, dimasukin ke sini gitu ya. Iya. Nah, saya melihat kalau ini kan berarti sudah luar biasa. Saya memang Asosiasi Profesi Widya Iswara itu kata Pak ini kan Pak Mahendra, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia ini sudah mau go internasional kan. Berarti kan kita nanti bisa juga untuk pameran bukunya bisa sampai keluar negeri ya, keluar negara gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini kan sudah ada nih. Kita kalau dilihat di Dupak itu, Dikjati, pengembangan profesi dan segala macam. Nah sekarang kan banyak tuh Widya Iswara yang punya kreativitas sesuai dengan era 4.0 ini. Misalnya bikin macam-macam aplikasi. Apakah itu diapresiasi tidak? Bagaimana cara APWI atau lembaga kita mengapresiasi, misalnya ada inovasi tentang tadi ini kayak saya lihat itu konsep peningkatan kompetensi WI itu menurut saya satu hal yang patut diapresiasi. Atau Pak Juniawan juga bikin di apa namanya di pertanian juga patut diapresiasi, atau siapapun yang membuat kemudian dikeluarkan kayak suara itu. Tapi dalam apresiasi Dupak kita ada nggak itu ya? Untuk Permenpan 22 2014 ini belum, Bu. Belum itu ya? Karena ini kan jadul, Bu, ya. Jadi orientasinya jadul, tidak sesuai dengan tidak kekinian ya. Tetapi di revisi nanti ada, Bu. Jadi semua aktivitas Widya Iswara termasuk di online ya, kemudian di daring gitu ya. Itu semua nanti ada diakomodir dalam kegiatan kewidyaiswaraan. Termasuk misalnya jangankan itu, misalnya kami di pertanian melakukan bimbingan pengendalian hama penyakit misalnya, tapi lewat HP misalnya. Itu tinggal di screenshot disimpan, kemudian itu bisa menjadi bukti. Itu nanti ada anunya, ada ruangnya. Belum ya? Belum. Nah, kita menunggu di Ketok Palu ini, disahkan yang revisi 22 Permenpan RB 2014. Nah, kalau itu sudah nanti di Ketok Palu, maka itu berarti semuanya masuk. Cuma yang belum itu yang seperti yang saya sampaikan waktu kita webinar COP yang lalu, seperti pengakuan untuk hak paten ya. Hak paten itu kita itu masih digebiak-uyah ya. Pokoknya semua hak paten itu nilainya 20. Padahal hak paten itu ada dua, Bu. Ya, ada hak paten sederhana dan hak paten. Nah, hak paten sederhana ini teknologi tepat guna yang lebih rendah kualifikasinya. Kalau di dosen itu dibedakan dia. Ada yang 20, ada yang 25. Ya, tapi kalau kita sama semua. Nah, ini ya belum ada klasifikasi. Termasuk juga di jurnal ya, Gusara pasti tahu betul itu. Jurnal kita kan pokoknya belum terakreditasi 5, sudah terakreditasi 10, kan? Padahal akreditasi itu kan berjenjang. Sampai Q1 ya 6 kan? 6 ya? 6 Pak ya? Jadi ada kita itu pokoknya entah 6, 5, 1 itu nilainya sama 10. Nah, ini kan kurang apresiatif. Mengapa saya katakan kurang apresiatif? Karena kalau yang misalnya masuk di Sinta 2 tentu beda dengan yang Sinta 4 kan? Iya, betul. Ya, kualitas tulisan itu tidak sama. Syarat untuk masuk Sinta 2, Sinta 3 tidak sama dengan Sinta 5 misalnya kan? Nah, ini belum jelas, belum diakomodir secara detail di Permenpan 22 itu. Ini perlu. Jadi tapi lah kita sambil jalan ya, karena ini kan juga baru ya. Ya, termasuk juga ini menggambarkan visi mereka di LAN itu membuat aturan gitu. Ya. Baik, mudah-mudahan ke depan LAN juga mulai berpikir 0.0 sebentar lagi 5.0 juga, jangan bicara ya. Iya, akan terus bergulir Bu ini ya. Terus bergulir. Setiap bulan berbeda-beda. Betul. Belajar Zoom juga kita bisa berbeda. Berterima kasih banget kepada Pak
Pak Gushar sama Pak Juniawan sudah berbincang-bincang kita, walaupun waktunya singkat ya, tapi saya bisa menangkap bahwa Widya Iswara sudah punya talenta yang luar biasa dalam banyak aspek, dan terutama tugasnya tidak hanya Dikjati tapi pengembangan profesi, termasuk pengabdian masyarakat, dan insya Allah itu akan dinilai juga ya. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Juniawan. Widya Iswara ahli media dari pertanian dan punya inovasi juga di bidang pertanian, kita bisa cerita-cerita khusus. Kemudian Pak Agus Suharsono yang juga punya talenta yang luar biasa dan ahli menulis KTI, nanti saya akan ikut juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Gushar, pamit Gushar. Begini Pak, biar Oke, oh ya. Oh gitu ya. Oke ya. Siap. Terima kasih. I love Apwi. I love Widya Iswara. Oke. Mudah-mudahan Pak Ketum mendengarnya. Amin. Siap. Oke. Sahabat Widya Iswara, ke depan Dikjati menjadi unsur penunjang. Kita harus fokus dalam pengembangan profesi. Wujud paling gampang itu menulis KTI. Ini berita bagus, karena Dikjati angka kreditnya sedikit, menulis KTI angka kreditnya lebih besar. Khair Anwar ingin hidup 1000 tahun lagi. Dengan KTI itu bisa terjadi, karena orang masih baca meskipun kita sudah mati. Teruslah menulis.